Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Solivan Bulak di Media Cyber Pendidikan. Webnya mediacyberpendidikan.com, oke? Dan YouTube-nya Media Cyber Pendidikan. Kita kedatangan seorang pemuda energik sebagai orang yang bersemangat di Kabupaten Bandung. Beliau terpilih sebagai Ketua KNPI di Kabupaten Bandung periode 2023 sampai 2026. Kebetulan sekarang ada Bapak Fikri Fauji, Sarjana Ekonomi. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Rifki ya. Rifki Fauji. Oke, siap. Selamat malam, Pak. Siap. Terima kasih Pak. sudah datang di studio kami. Kebetulan kita mengikuti Siap. perjalanan Bapak di jangan Bapak ya. Lihat energik begini Akang ya. Akang. Oke. Ya. Melihat perkembangan dan mengikuti perjalanan Bapak. Siap. Akang sekarang terpilih sebagai Ketua KNPI Kabupaten Bandung. Nah, setelah terpilih nih Pak, Ya. mungkin pemirsa di sana ingin mengetahui ini visi misi Akang setelah menjadi Ketua KNPI yang terpilih. Silakan Kang. Coba kita berbagi kan. Ya. Banyak pemuda-pemuda yang ingin tahu nih. Ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Ya, Pak sip. Solivan, nama saya Rifki Fauji. Kebetulan per hari ini diamanahi dan terpilih kemarin dalam Muda DPD KNPI Kabupaten Bandung untuk menjadi ketua. Dan alhamdulillah perlu dikenalkan juga terlebih dahulu bahwa KNPI atau yang kemudian singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia ini adalah wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda Ya. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bandung itu ada sekitar kurang lebih 88 organisasi kemasyarakatan pemuda yang berhimpun di KNPI. Dan tentunya itu menjadi yang memiliki hak pilih suara kemarin itu ada sekitar 28 KP sama KNPI tingkat kecamatan atau kita sebut dengan PK dengan pengurus kecamatan KNPI. Itu ada 31. Jadi secara total itu kurang lebih ada 119 kemarin hak pilih Ya. di Musda kemarin. Dan tentunya saya berangkat dari Sapma PP. Oh, Satma PP, Ya, oke. Satuan Siswa Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Saya direkom dari situ. Alhamdulillah kemarin ikut berkontestasi dan alhamdulillah menang. Dan tentunya kemarin juga saya sampaikan bahwa visi misi dari saya secara pribadi atau yang kemudian saya konsep menjadi visi misi KNPI per hari ini bahwa terwujudnya pemuda Kabupaten Bandung yang handal. Handal itu humanis, inovatif, dinamis, aspiratif, handal, lugas. Itu menjadi visi kami dan tentunya dengan misi yang pertama bahwa meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dalam di tengah-tengah masyarakat. Terus yang kedua menggerakkan pemuda yang inovatif berbasis digital berdaya. Yang ketiga adalah kita memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan pemuda dalam dinamika pembangunan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Yang keempat itu menjamin keberlangsungan kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda khususnya yang ada di Kabupaten Bandung. Itu mungkin bagian dari visi misi kemarin pada saat Musda, dan tentunya itu akan kemudian saya racik kembali dengan teman-teman yang memang nanti berbicara kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Bandung kan harus representatif juga dari beberapa unsur OKP, unsur PK, dan juga unsur potensi pemuda. Jadi kalau berbicara komposisi kepengurusan KNPI itu 60% harus dari OKP PK. Harus 60% ya. 60% dari OKP PK. 30% lagi itu dari kesinambungan atau pengurus sebelumnya, pengurus KNPI sebelumnya. Terus yang 10% lagi itu dari potensi pemuda. Karena kita memahami betul bahwa banyak sekali pemuda yang berpotensi tapi tidak masuk di OKP maupun di KNPI. Akhirnya tetap kita akan rangkul. Ya. Dan itu kemudian menjadi komposisi kepengurusan di KNPI Kabupaten Bandung ke depan. Sip. Ini
ini menjadi apa ya, wadah ya, Iya, wadah wadah berhimpun. buat perhimpunan pemuda ya, pemuda. Khususnya di Kabupaten Bandung. Ya. Dan luasnya mungkin seluruh Ada Indonesia cukup ya. Indonesia, Iya, ada Indonesia. Jabar, ada provinsi ada. Nah, program ke depan nih, KNPI yang di bawah pemimpinan Akang, apa nih program-program yang mungkin di sini kita lebih dipublikasikan ya. Untuk berbicara program, kebetulan karena kan saya juga per hari ini belum dilantik. Iya. Jadi saya tidak bisa terlalu menggambarkan lebih banyak berkenaan dengan program. Cuman yang menjadi poin ketika memang per hari ini saya ditunjuk jadi ketua, penting untuk kemudian bahwa program-program KNPI itu selalu melibatkan teman-teman OKP. Terus kemudian adanya keberpihakan anggaran terhadap teman-teman OKP. Kalau memang per hari ini existingnya nggak terlalu gede berkenaan dengan operasional ataupun stimulan OKP, nanti untuk kedepannya mau coba kita tambah untuk urusan kebijakan. Sedangkan untuk urusan program yang spesifik tentunya kan itu harus melalui raker, dan saya juga butuh sekali masukan-masukan berkenaan dengan apa yang menjadi kebutuhan pemuda tentunya. Cuman yang jelas tadi pasca ini dan per hari ini juga saya sedang mengumpulkan nama-nama dari OKP-OKP yang hadir tadi, Yang berpotensi ya. yang berpotensi untuk kemudian saya kolek semua, sudah dikolek kita racik untuk kemudian di staffing posisinya mau di mana aja. Pasca itu kita pelantikan, pasca pelantikan kita raker, baru kita ngomongin program. Program ya. Nah, dari visi misi kita itu diturunin jadi program seperti apa nih? Betul. Buat pemuda ke depan. Yang jelas bahwa KNPI per hari ini ingin saya bawa bahwa KNPI itu harus dikenal, karena masih banyak dan kondisi objektifnya ngomong kayak gitu Kang, bahwa masih banyak pemuda yang memang nggak tahu KNPI itu apa gitu ya, masih naon banyak gitu. yang seperti itu. Oke. Padahal secara harapan lebih jauh bahwa KNPI ini harus bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pemuda. Ya minimal kalau toh memang misalkan KNPI pun tidak bisa memfasilitasi kebutuhan dan keinginan pemuda, minimal KNPI ini menjadi mediator, menjadi fasilitator. Si Anu ini butuh Anu loh, ya kita sambungin ke orang yang tepat gitu. Si Ujang misalkan butuh dan memiliki potensi ini, yuk KNPI wadah itu Bisa disalurkan ya, bisa disalurkan. Dibantu apalagi, ya. apalagi tentunya memang penting bagi KNPI per hari ini, sangat-sangat penting untuk kemudian bermitra dan menjadi mitra strategisnya pemerintah. Karena tadi berbicara kebutuhan pemuda yang per hari ini begitu variatif, ya harus kita wadahi harus kita tampung sesuai dengan misi saya tadi aspiratif, bahwa harus memperjuangkan apa yang menjadi keinginan pemuda ini. Terus kemudian kita fasilitasi minimal dan kita salurkan ke poin-poin yang memang stakeholdernya yang pas. Jadi pemuda-pemuda kita ini banyak yang potensi, kita tampung ya. Betul. Oke. Jadi program nanti akan digodok ya, digodok setelah kita pelantikan lah. Pelantikan. Dan juga kan berbicara program harus ada masukan, terutama kita juga harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan tadi melalui turun ke lapangan, dan juga harus melakukan assessment, analisa kebutuhan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan pemuda. Ya. Oke, nah sekarang gini nih yang menarik nih, di sana ada potensi suara Betul. menghadapi pemilu di tahun politik nih. Ya. Apakah KNPI kedepannya akan menentukan sikap atau netral? Kalau secara tuntutan bahwa KNPI itu memang harus dituntut untuk kemudian netral. Tapi orang-orang yang ada di dalam KNPI ini juga memiliki hak politiknya untuk kemudian menentukan sikap. Jadi secara otomatis mungkin per hari ini tidak ada gerakan untuk kemudian pada akhirnya KNPI ini harus mendorong dan sebagainya. Karena memang tadi Kang, dengan hadirnya 88 OKP ini, KNPI itu cukup variatif. Masuk dari 88 OKP ini ada OKP saya partai. Termasuk kayak BM PAN, kayak Kosgoro, AMPI, AMPG, terus Gema Keadilan, yang memang mereka sudah hadir dengan basic partainya masing-masing. Jadi kalau untuk KNPI mengarahkan itu memang agak sulit. Tidak mungkin. Betul. Tapi kami di KNPI nanti akan menghadirkan agenda-agenda politik berkenaan dengan hal itu.
kayak semacam dalam bentuk program yang akan kita kemas nanti pendidikan politik. Terus kemudian mentransformasi teman-teman, karena tidak sedikit juga teman-teman yang di KNPI per hari ini ada yang mau nyalek juga, gitu, ada yang mau nyalek juga. Hebat. Terus di KNPI ini juga kan dengan potensi pemudanya itu kita transformasi, ada yang di penyelenggara, ada yang di KPU, ada yang di Bawaslu, kan itu. Ya. Itu juga bagian dari agenda-agenda politik bahwa kita nggak hanya berbicara tentang suara gitu, tapi juga ada nilai-nilai politik yang kemudian kita harus ikut andil di dalamnya. Dan untuk mengarahkan tentunya sekalipun memang KNPI harus bersikap tentunya berdasarkan kajian kemana kita harus menentukan sikap, berdasarkan kajian kita. Oh gini kalau misalkan contoh ini contoh ya, kalau misalkan Pak Dadang per hari ini misalkan jadi bupati, Pilkada mau melanjutkan 2 periode, hasil kajian kita bahwa bupati layak ya, kenapa kita tidak dukung? Kita dukung, betul. Asal ya tadi kita sebagai organisasi yang kemudian dalam tanda kutip penuh dengan wawasan dan intelektualitas, menentukan sikap itu berdasarkan kajian dan memang objektif bahwa menentukan sikapnya by design, dan arti nggak asal gitu dalam kita menentukan pilihan. Yang penting itu ya dikasih pengetahuan politik. Tentunya. Dan ketika kita harus menentukan sikap juga ya berdasarkan kajian, berdasarkan temuan di lapangan, bang gitu. Ya harus baik itulah ya. Harus mempunyai dasar dalam kita menentukan pilihan. Ya contohnya ya tadi kalau misalkan per hari ini Pak Bupati DS layak untuk kemudian 2 periode, kenapa kita kemudian KNPI dukung gitu. Apalagi per hari ini juga KNPI saya melihat di periode kemarin juga di periode sebelumnya sangat disupport, kebetulan juga aktivis KNPI kan, Pak Dadang Supriyatna, Pak Dadang Nasir gitu, itu juga mantan ketua KNPI yang kemudian sempat menjadi bupati, dan termasuk Pak Bupati hari ini itu adalah mantan ketua KNPI 2 periode juga. Berarti KNPI ini sebetulnya menelurkan orang-orang berkualitas ya. Kawah Chandra di muka. Ya, Chandra di mukanya. Oke, dengan berarti kan untuk menentukan sikap itu tergantung nanti ya. Tergantung dari nanti analisa. Apa layak tidaknya kan ya. Ini yang satu lagi nih yang harus dan perlu pemirsa tahu. Banyak orang yang mengatakan apa sih KNPI, terus kemudian bagaimana sih masuk KNPI itu, dan syaratnya apa, siapa saja yang boleh masuk KNPI. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan di awal kan bahwa KNPI ini adalah wadah berhimpun OKP. Wadah berhimpun OKP. Dan OKP-nya itu variatif kan, dari OKP Banom Ormas Islam, Banom partai, nasionalis. Kadang kita suka klasifikasikan bahwa ini ada OKP Gemuis, Gerakan Muda Islam. Jadi kayak IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, HMI, itu ada Ormawa gitu loh. Terus kemudian ada juga yang berbasis ormas kayak GMF KPPI sama PP, Sri Kandi, itu ada sekitar 88 yang per hari ini existing di Kabupaten Bandung, dan itu diwadahi oleh KNPI, berhimpun di KNPI. Jadi mereka itu dapat hibah dari pemerintah itu harus melalui KNPI. Nah, 88 itu jadi secara otomatis sebenarnya KNPI itu apa? KNPI itu tadi adalah wadah berhimpun para OKP. Jadi wadah berhimpunnya para OKP yang per hari ini ada di Kabupaten Bandung itu adalah KNPI gitu. Dirangkul Dan untuk kepengurusannya tadi saya sampaikan bahwa untuk jadi kepengurusan KNPI, karena KNPI ini adalah wadah berhimpun OKP, ya mau tidak mau kalau nggak ada OKP nggak ada KNPI gitu lah kurang lebih. Jadi secara otomatis kalau memang jadi pengurus KNPI itu minimal harus jadi anggota di OKP-nya dulu, jadi masuk OKP-nya dulu. Masuk OKP ya. Jadi nanti beres masuk OKP, nah kita dari OKP orang-orang terbaik di OKP-nya itu biasanya dimasukin ke KNPI gitu. Oke, siap. Nah, cuman kalau berbicara aturan per hari ini tadi ada 10% potensi pemuda gitu loh. Biasanya kan pasca musda ini kepengurusan berubah gitu loh. Nah,
klausulnya per hari ini berdasarkan aturan bahwa 60% itu sudah harus dari OKP dan PK. OKP dan PK ya. OKP dan PK, pimpinan kecamatan. Nah, 30% lagi itu kesinambungan kan. Kesinambungan itu kan pengurus sebelumnya, di periode sebelumnya. 30% pengurus sebelumnya tidak masuk di OKP gitu loh. Tidak masuk di OKP. Kita rangkul ya. Kita rangkul dengan alokasi 10%-nya tadi. Oke. Dan untuk syaratnya nggak terlalu banyak syarat. Ya. Yang jelas kalau KNP Kabupaten Bandung yang minimal domisili Kabupaten Bandung. Ya. Okay. Terus kemudian yang tadi, yang jelas bahwa memiliki orientasi untuk kemudian mengembangkan pemuda bersama-sama di KNP Kabupaten Bandung. Sip, oke. Kang Rifki Fauji, SE, terima kasih. Kita sudah berbagi. Siap Bang. Siap. Dan mudah-mudahan nih Ya. jadi motivasi buat pemuda-pemuda khususnya di Kabupaten Bandung dan umumnya di Indonesia ini. Mungkin kita akan sambung lagi. Oke. Setelah nanti pelantikan. Ya. Jangan sungkan-sungkan Siap. atau jangan ragu. Siap, Nanti saya undang lagi, Pak. Siap. Oke. Terima kasih kehadirannya di studio kami. Demikian kita bincang-bincang dengan Pak Arif, Kang Rifki Fauji, Sarjana Ekonomi, sebagai ketua terpilih di periode 2023 dan sampai 2026. Sobat, rekan di MCP, jangan lupa subscribe, share, like, komen di YouTube kita. Dan jangan lupa webnya www.mediacyberpendidikan.com. Sampai jumpa lagi dengan saya, Sulifan Hula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.